Jawa Timur lah. Tinggalnya pas tahun baru ini. Masjid ini. Tadi ini beda ini ibu kamu gitu. Tadi anu lah. Sing anu pas dendam. Iki biasanya kayak ini suri mah. Dari teratak ya kan. Saat ini saya mau mendaki Gunung Andong lewat jalur yang baru, yaitu jalur Temu Kidul. Dan sebenarnya saya sudah pernah lewat sini ya, tapi dulu pas belum resmi, jadi tanda-tandanya belum jelas. Dan sekarang jalur Temu Kidul sudah dibuka secara resmi dan dikelola oleh warga-warga di sekitarnya. Tadi juga sempat bercengkrama dengan beliau-beliaunya. Tadi di base camp juga enak ya, dikasih kopi, dikasih gorengan, bisa istirahat dulu di sana beberapa waktu. Terus ini jam 8:30 lebih, masih 8:30 berangkat dari base camp. Tadi sudah lewat sungai. Monggo Bu. Ngerabuk nih ku. Iya. Monggo Bu. Nggih. Itu. Tadi tiket itu 10.000 untuk registrasi, kemudian kebersihan 5.000. Terus ada parkir, tadi pakai mobil 15 ya. Total 30. Gitu. Jadi dari perkebunan warga tadi kita ambilnya ke kanan, nanti masuk ke hutan pinus seperti ini. Dulu pas saya kesini, saya pernah coba jalur yang ini, yang resmi ini, tapi dulu untuk naik ke Punggungan itu terlalu curam, jadi saya balik lagi ke sini. Terus kemudian saya coba ke arah yang sebaliknya, jadi dari perkebunan itu ke kiri, dan ternyata itu ada jalur, memang jalur warga untuk biasanya semacam keplekan doro, itu balapan burung dara. Itu sampai ke pos 1 bisa, tapi ini jalurnya baru dan bagus ya, enggak yang kayak kemarin itu. Rencananya saya nanti cuma mau coba jalurnya, terus paling di atas nanti bakar-bakar roti, buat roti bakar. Semoga nanti cerah ya. Ini lumayan lah ya, tadi jam 8 lebih saya sampai base camp itu mendung, dan sekarang sudah bagus cuacanya. Semoga nanti di atas cerah. Oke. Ini tanjakan yang pertama ya. Dan pas dulu saya kesini itu malah kesini arahnya. Nah, kesini maksud saya mau ke, ini kan ada jalan nih, mau ke Punggungan yang sana langsung gitu, ke yang sebelah batu-batu itu ternyata nggak bisa. Dan di sini pun juga sebenarnya nggak bisa. Tapi ini kan dibuat sendiri. Nih, nanti katanya sampainya ke bawah pos 1. Tuh.
Sekarang jam setengah 10. Sudah 1 jam saya jalan dan santai sekali merekam, tadi bolak-balik juga. Terus kemudian di sini saya sampai ke pertemuan jalur saya yang dulu. Jadi di sini di bawah pos 1 itu jalurnya yang baru di sana. Kemudian dulu saya lewatnya sebelah sini. Ini jalur yang baru ya. Ini jalur yang dulu saya lewati, ini ke sana. Ini ke sana. Itu. Jadi saya dulu dari bawah sana naik ke kanan melewati Punggungan yang saya lewati sekarang. Di sekitar pos 1 itu juga ada mata air. Di sebelah, kalau dari bawah sebelah kiri turun itu ada mata air. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Gitu. Oke. Nanti di pos 1 saya mungkin istirahat sebentar, lanjut lagi. Santai aja. Jadi ini kita sampai pos 1. Pos 1 ada ya sedikit shelter buat duduk. Terus di bawahnya itu ada jalan menuju ke pos air atau mata air ya, di sana. Untuk jalur ke puncaknya sebelah kanan. Kita istirahat bentar, minum-minum di sini. Bergerak dari pos 1 jam 9.45. Sekarang menuju ke pos 2. Jalannya ya zigzag, masih sama. Kita nanti ke spot-spot foto batu dempet, batu jempol dan sebagainya. Ketika saya dulu ke sini, ini rumputnya masih tinggi-tinggi, saya harus tebas-tebas. Dan saya nggak ke batu dempet dan jempol itu, tapi saya melipir di bagian kiri Punggungan itu, dan lumayan terjal ya, harus naiknya. Sekarang kita ke kanan dulu, nanti ke atas Punggungannya. Jalannya seperti ini menuju ke batu apa itu ya, saya kurang tahu, jadi harus hati-hati, ini licin nih. Aduh, perengan, hati-hati. Ini batu apa ini? Kita foto dulu di sini. Wow, keren. Gila. Widih. Tuh. Pos 2. Ini batu apa nih? Keren, foto di sini sih ya. Jadi Gunung Andong itu gunung yang tidak terlalu tinggi, tetapi pemandangannya bagus banget. Bagus banget pemandangannya. Di sebelah kanan itu ada Gunung Telomoyo. Kemudian di barat ada Sindoro Sumbing. Ini ketutup ya, Sindoro Sumbing. Terus di sebelah kiri selatannya ada Gunung Merbabu. Jadi ada
Ini alap-alap. Nah, dia lagi terbang tuh. Mana tadi? Tuh. Alap-alap. Jadi uniknya di Temu Kidul itu jalurnya itu ada spot-spot foto seperti ini. Batu-batuan yang unik-unik. Nggak tahu ini namanya batu apa ya. Nggak ada pelangnya. Terus di sana ada lagi, di belakang saya di pos 2 itu ada batuan lagi, dan ini treknya lumayan bahaya ya. Kayak gini. Jadi memang di antara jurang. Jadi sana jurang, kiri juga jurang. Memang di punggungan kan. Gitu. Oke, sekarang kita di pos 2. Ada batu. Kayaknya ini yang namanya batu jembatan itu. Besar sekali. Itunya. Kita harus melipir ke sebelah sini. Nah, ini batu dempet. Kayaknya ya. Ini karena lihat ada dua batu yang berdempetan. Ini bagusnya di Temu Kidul. Batu dempet. Kalau dilihat dari waktu tempuh saya, ini saya sudah berjalan 1 jam 40 menit sampai di pos 2 tadi. Memang santai sekali dan saya menikmati. Kalau normalnya mungkin ya 1 jam sampai di pos 2 gitu. Saya kira batuan seperti ini perlu dikasih pelang. Ini nama batunya apa, kemudian saya kira nggak boleh naik ya, karena nanti takutnya jatuh. Kayak batuan di sini juga ada batuan, nggak boleh naik ini sebenarnya. Tapi kalau nggak ada pelangnya, ada yang naik, jatuh itu bahaya. Kita sampai pos 3 jam 10.40. Saya berjalan sudah 2 jam lebih ya di pos 3. Ini nggak ada tempat buat istirahat, buat camping nggak ada. Jadi kalau mau diriin tenda, tadi di pos 2 hanya ada 1 tempat untuk tenda. Kemudian di bawah di pos 1 itu banyak tuh, dan di sini dapat
Lihat ya, jelas ya. Dulu tuh saya udah sampai di bawah situ. Di bawah penggungan ini kan ada jurang nih. Dan saya foto dekat batu itu. Batu apa? Yang lumayan ikonik itu. Jadi sebenarnya tinggal dikit lagi. Karena ya memang cuacanya juga hujan pada saat itu, jadi saya nggak berani naik ke sana. Di tengah-tengah antara pos 3 ke puncak. Ini tanjakannya sangat ekstrim. Lumayan ya. Untuk pendaki-pendaki yang mau tantangan, yang suka tanjakan-tanjakan yang pedes ya, ini jalur temu kidul. Ini cocok. Tapi kalau pemula mau jalur yang lebih bersahabat ya, pendem atau sawit, itu lebih saya rekomendasikan. Dari sini sudah kelihatan ada pos atau puncak makam ini. Ini puncak makam. Kemudian puncak alap-alap ada di sini. Kelihatan ada benderanya itu. Enggak bendera, itu pohon ini. Ada warung. Kemudian dari sini ada Gunung Telomoyo di belakang. Di belakangnya lagi ini kelihatan Gunung Ungaran. Sebelah kiri ada Gunung Sumbing. Sebenarnya di sana masih ada gunungan sebelahnya Sumbing itu Sindoro. Kelihatan seharusnya. Masih di antara pos 3 ke puncak. Ini jalurnya wow, bagus banget. Keren. Tapi yo nanjak. Sekarang jam 11.22. Jadi sudah 2 jam lebih, 2,5 jam saya mendaki.
Keren. Dari sini sudah kelihatan puncak Alap-alap. Itu puncak Andong di sana. Ini jembatan setan. Nih. Kemudian ini puncak Alap-alap. Kita ke sini aja dulu. Jalannya sini. Jadi waktu tempuh saya untuk ke puncak ya sekitar 3 jam ya, 2:49 menit. Ya, ini naik ke sana dikit ke puncak Alap-alap aja. Kita nggak usah ke puncak Andong karena ya harus tahu. Saya mau ke puncak Andong ini lewat jembatan setan ini. Tapi kita nanti nggak ke sana. Kita istirahat aja di puncak Alap-alap. Oke. Jam setengah 12. Akhirnya sampai puncak Alap-alap. Sini. Ada tugunya ini. Jadi puncak Andong itu ada 3. Yang pertama puncak Alap-alap ini. Terus itu puncak Andong. Lalu di sana ada joglo itu. Itu puncak makam. Di sebelah sini kita bisa lihat Gunung Merbabu. Terus di sana ada Telomoyo, ada Ungaran, ada Sindoro Sumbing yang ketutup pada saat ini. Ini lumayan cerah ya, lumayan cerah dan jadi Gunung Andong itu tergolong gunung yang tidak terlalu tinggi tapi view-nya lumayan. Trekkingnya kalau lewat sawit atau pendem cukup bersahabat. Jadi untuk pemula tuh cukup recommended. Tapi kalau lewat Temu Kidul saya kira harus mendaki-mendaki yang paling enggak pernah lah ke Merbabu, pernah ke Ungaran lah paling enggak. Gitu. Jam setengah 12. 2 jam 50 menit. Jam 11.46, mau jam 12. Langsung turun saya. Nggak ke puncak Andong dulu, nggak ke puncak makam dulu. Nanti mungkin di pas turun di pos 2 saya pengen masak-masak roti bakar lah. Kalau di puncak panas, cari tempat teduh dulu. Oke. Sip sih. Kesimpulan Temu Kidul tanjakannya gokil, pemandangannya sip, dan banyak spot foto. Ya saran nanti di tempat-tempat yang buat foto itu dikasih peringatan untuk tidak naik dan tidak vandal, biar tetap terjaga dan tidak bahaya. Gitu, jalurnya bagus, jelas semua. Kita ke pos 2.
kosong nyeni bolo. Loh. Oke. Nah. Pemandangannya mantap. Wah, roti bakar sih.